saya Yeni Novembriana dengan nomor induk mahasiswa 203190315. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik ini dibagi menjadi dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatomik. Yang pertama adalah senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk oleh dua unsur yang berbeda. Contohnya air H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kemudian senyawa biner ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu senyawa kovalen biner dan senyawa ionik biner. Yang pertama senyawa kovalen biner. Nah, senyawa ini terdiri dua unsur non-logam dan non-logam. Untuk penamaannya, nama unsur satu awalan Yunani itu ditambah nama unsur awalan Yunani diakhiri dengan ida. Masih ingat kan awalan angka Yunani itu terdapat di PPT. Untuk contohnya di sini N2O5. Untuk unsur yang pertama ini jumlahnya ada 2, kemudian unsur yang kedua itu jumlahnya 5. Jadi nama dari ini yaitu dinitrogen pentaoksida. Di kan 2, penta ini yang 5. Kemudian yang kedua adalah senyawa ionik biner. Nah, senyawa ini terdiri dari unsur logam dan non-logam. Untuk cara penamaannya, rumusnya yaitu nama logam diakhiri ium ditambah nama non-logam di akhirannya ditambahi ida. Nah, sebagai contohnya itu MgCl2 atau magnesium klorida. Nah, senyawa ionik ini merupakan ikatan antara ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Dalam sistem periodik, logam dibagi menjadi dua, yaitu logam golongan A atau golongan utama dan logam-logam golongan B. Bagaimana cara memberi nama senyawa I? Nah, sebagai contohnya itu MgCl2 atau magnesium klorida. Nah, senyawa ionik ini merupakan ikatan antara ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Dalam sistem periodik, logam dibagi menjadi dua, yaitu logam golongan A atau golongan utama dan logam-logam golongan B. Bagaimana cara memberi nama senyawa ion pada logam golongan A? Di sini saya ada contoh Li atau litium. Nah, litium ini termasuk golongan 1A. Golongan 1A, sehingga muatannya menjadi Li+. Nah, untuk contoh yang kedua ada Mg atau magnesium. Nah, magnesium ini terdapat pada golongan 2A. Sehingga muatannya menjadi Mg2+. Anion. Untuk muatan anionnya, rumusnya ya. Muatan ionnya itu sama dengan nomor golongan dikurangi 8. Contohnya itu ada
sulfur. Nah, sulfur ini termasuk golongan 6A. Maka muatannya itu 6 dikurangi 8 sama dengan min 2. Nah, jadi S 2 min. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih atom-atom yang terkait bersama-sama dan membentuk ion, baik ion positif kation maupun ion negatif anion. Anion poliatomik terbentuk dari atom non-logam dengan oksigen, anion beroksigen. Beberapa contoh ion poliatomik dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tata nama senyawa poliatomik sesuai cara berikut ini. Yang pertama, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak, namanya diberi akhiran -at. Jika oksigen lebih sedikit, namanya diberi akhiran -it. Seperti contoh berikut ini. Untuk yang kedua, yaitu untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, penamaannya yaitu ion yang mengandung oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan diakhiri -it. Jika mengandung oksigen paling banyak diberi awalan per dan diakhiri -at. Seperti contoh berikut ini. Untuk yang selanjutnya, penamaan senyawa poliatomik diawali dengan menyebutkan nama kation, kemudian anionnya. Jika kation adalah logam dengan bilog selebih 1 jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya. Setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksigen logam. Contohnya seperti berikut ini. Yang selanjutnya yaitu ada tata nama senyawa asam dan basa. Yang pertama, senyawa asam. Suatu asam adalah zat molekuler yang dapat menghasilkan 1 atau lebih ion hidrogen. Dan suatu anion untuk setiap molekul asam ketika asam dimasukkan ke dalam pelarut. Asam dengan atom oksigen lebih banyak diberi akhiran -at, sedangkan yang lebih sedikit diberi akhiran -it. Misalnya H2SO4 dinamakan dengan asam sulfat, H2SO3 dinamakan dengan asam sulfit. Jika atom pusat dapat membentuk 3 atau 4 asam okso, penamaan dibedakan oleh kata depan hipo dan per. Asam merupakan senyawa yang mengandung kation H+ dan suatu anion. Yang pertama, senyawa asam oksi, asam poliatom. Unsur non-logam hanya membentuk 1 senyawa berakhiran -at. Contohnya H2CO3, yaitu asam karbonat. Yang kedua, non-logam yang membentuk 2 jenis asam dengan oksigen sedikit berakhiran -it. Oksigen banyak berakhiran -at. Contohnya H2SO3 asam sulfit dan HNO2 asam nitrit. Yang selanjutnya, senyawa asam oksihalogen, penamaan pada bilangan oksidasi atau jumlah oksigennya. Contohnya HClO asam hipoklorit dan HClO3 asam klorat. Asam non-oksi, penamaannya pada unsur non-logam diberi akhiran ida. Asam plus asam non-logam ditambah ida. Contohnya HCl, yaitu asam klorida.
Yang selanjutnya senyawa basa. Suatu basa adalah zat molekuler yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidroksida dan suatu kation untuk setiap molekul basa ketika dimasukkan ke dalam pelarut. Misalnya natrium hidroksida menghasilkan satu ion hidroksida dan satu ion natrium di dalam larutan air. Penamaan basa tidak berbeda dengan senyawa biner pada umumnya, yaitu nama kation diikuti nama hidroksida. Misalnya KOH dinamakan kalium hidroksida. Basa adalah senyawa yang dalam larutannya mengandung ion hidroksida atau OH-. Tata nama senyawa basa yang berasal dari unsur logam dan diikuti hidroksida adalah: yang pertama, logam dengan biloks tunggal, nama logam plus hidroksida. Contohnya NaOH yaitu natrium hidroksida. Yang kedua, logam dengan biloks lebih dari satu jenis, nama logam biloks plus hidroksida.